Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada TKIM, kedua INKP, ketiga Cepin, keempat Japa, kelima Main, keenam WMUU, ketujuh WMPP, kedelapan Bepin. Langsung saja ke saham pertama ada TKIM yang ditutup hari ini menguat 2,29% ke harga 6.700. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy dan seminggu ini asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi hari ini dan juga yang akumulasi hari ini broker-broker yang jarang dipakai retail ya, AKMI, CP. Kalau dilihat atau ditarik selama seminggu hampir seimbang aja ya antara akumulasi dan distribusi. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk TKIM akhirnya berhasil lewat resisten 6.650-6.600-nya itu dengan volume. Jadi apakah ini menarik? Harusnya menarik. Yang penting ya ini ISG ya. ISG harus aman tuh. Kalaupun koreksi kecil aja ISG dan mantul dari 7.080-7.100 tetap ada peluang untuk INKP ini melanjutkan penguatan dan peluangnya untuk seminggu ke depan itu ya, kalau memang benar naik nih targetnya uji 7.000, jadi masih bisa naik sekitar 300 poin, jadi 5%-an itu cukup besar ya di TKIM kalau selama seminggu. Jadi ini menarik TKIM. Bagi yang belum punya gimana ya, kalaupun mau spek buy, cuman harganya sudah terlalu tinggi ya. Siapa tahu dikasih koreksi, nekat aja tuh di 6.600 sampai 6.650 ya. Risk reward kalau seperti ini bisa nggak? Ya bisa, pokoknya tutupannya di bawah 6.500 jual dulu aja. Di bawah EMA 20-nya nih udah lemah. Karena kenapa? Karena udah dia lewat, sudah lewat resisten, balik lagi dan jebol EMA 20-nya udah lemah. Cut loss-nya 3%, target profit 5%. Ya udah, risk reward seperti ini juga bisa kalau mau beli di harga 6.700. Ini cukup bagus untuk TKIM. Kalau dilihat candle mingguannya juga hammer dan akhirnya tutup di harga tertinggi 2 minggu 4 minggu yang lalu. Peluangnya minggu depan tetap nutup gap ya. Semoga aja ISG aman-aman aja, selama di atas 7.100 masih oke lah untuk TKIM mencoba melanjutkan kenaikan. Ini juga ada pola nih ya, sepertinya imported head and shoulder. Konfirmasi nggak? Semoga aja ya. Pokoknya jangan turun lagi lah. Pokoknya ini kuncinya nih. EMA 20-nya jangan dijebol. Itu aja untuk TKIM. Jebol itu berarti lemah. Ya peluangnya ya turun dulu. ISG crash misalnya dia turun 6.000. Tapi sepertinya tetap akan bertahan di atas 6.200. Misalnya dia turun dalam. Tapi kemungkinannya kalau ISG aman-aman aja di atas 7.080-7.100. Peluangnya TKIM minggu depan targetnya 7.000 itu ya. Jadi seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham kedua. Ada INKP yang hari ini juga ditutup menguat 3,77% ke harga 8.250. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy dan seminggu ini juga net buy, dan selama Agustus asing itu net buy. Baru 3 hari net sell dan nilainya tipis-tipis. Menurut saya ini akumulasi yang cukup besar di INKP oleh asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INKP targetnya minggu depan 8.400 itu kalau dia berhasil lewat 8.600 ya. Kalau 8.600 berhasil lewat ya dia mengakhiri masa konsolidasinya. Tapi dengan catatan juga ISG aman-aman aja. Kalau ISG turun ya turun. Tapi sepertinya untuk TKIM akan mempertahankan supportnya 7.800-nya ini. Ini dijaga oleh TKIM. TKIM berhasil membentuk pola ini descending triangle dengan target kenaikan 8.500-8.400. Jadi harga sekarang kurang ideal ya, udah mepet. Nah, yang belum naik tinggi ini TKIM. Kalau minat ya TKIM pilih. Sama aja sih berdua ini ya. Satu naik semua, satu turun semua. Cuman kalau INKP naik dan TKIM belum naik ya udah beli TKIM aja, pasti biasanya dia ngekor juga. Jadi seperti itu untuk INKP. Kalau dilihat candle weekly-nya juga bagus, volume bagus. Memang 4 candle sudah hijau terus ya. Ya ada melakukan penguatan lah. Satu candle lagi. Apakah kepentok? Ya itu tergantung market ya. Kemungkinan sih kepentok kalau misalnya ISG crash. Ini dia berhasil break dari trend line downtrendnya. Bisa juga ya. Jadi ini berhasil neckline-nya 8.400 lewat itu ya oke tuh untuk INKP, dan tetap ada peluang untuk mencoba uptrend ya. Target resisten kuat untuk perubahan tren menjadi uptrend itu ada di 9.000. Jadi kalaupun dia naik 10% ya itu dia break lanjut uptrend ya. Jadi seperti itu. Untuk INKP langsung saja ke saham ketiga. Ada Cepin yang ditutup di harga 5.875 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing
seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada sedikit distribusi hari ini. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cepin masih oke selama di atas 5.800 ini dia konsol biasa aja. Kalaupun turun ya 5.600 seharusnya dijaga karena ini dia lagi konsolidasi dan konsolidasinya sepertinya tetap akan naik lebih tinggi ya. Karena momentumnya yang saya lihat di Stockbit biasanya di bulan September Cepin hijau. Sebagai analisa lain kita lihat dari weekly-nya koreksinya belum kecil. Ini menarik ya. Yang penting ISG aman nih. Kalau ISG berhasil bertahan di atas 7.200 ada peluang untuk Cepin break to 6.000 ya. Kalau dia break 6.000 tuh udah lanjut uptrend dia minggu depan dan di September. Targetnya 6.400 terdekat sampai 7.000 ya. Ini kan dia berhasil break dari trend line downtrend ya. Ini aman nih. Ini hapus saja trend bawah nih ya. Kalau mau dipasang juga bisa seperti ini ya, atur aja. Cuman nih masih oke lah untuk Cepin ya. Jadi minggu depan tuh konfirmasinya kalau dia membuat candle hijau apalagi seminggu ke depan dan akhirnya di hari Jumat minggu depan tutup di atas 6.000 itu oke. Apalagi di atas lebih tinggi ya. Jadi seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Japa yang ditutup menguat tipis 0,31% ke harga 1.590. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, seminggu ini juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Japa ya sedikit ada akumulasi tapi hampir sama dengan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk Japa nih gagal lagi bertahan di atas trendline trennya ya, dan dia apakah turun dulu? Kalau ditarik tren dari bawah mungkin nggak dia turun ke 1.500 ya. Kalaupun dia turun 1.500 saya kalau beli di 1.550 saya cut dulu aja. Tapi kalau Bapak Ibu pakai strategi average down juga bisa ya. Support kuatnya untuk Japa 1.500 karena kalau dia turun dari 1.500 tuh patah trend up trennya. Tapi kemungkinan kondisi seperti ini ya, lihat weekly-nya dulu. Weekly-nya koreksi belum kecil nih. Weekly-nya seminggu ini dia turun terkoreksi 1,24%. Ya kalau mau bagus besok minggu depan harus hijau rebound ya. Dan kalau ternyata dia crash turun dari 1.580 ini lemah, menurut saya ada peluang ke 1.500. Dia turun dulu ke 1.500. Dia mungkin seperti ini pergerakannya. Ya naik, turun, koreksi baru naik-naik pelan ya. Seperti itu. Nanti akhirnya neckline-nya 1.580 nih jadi neckline dan lanjut ke atas ya. Ini kan ada pola descending triangle seperti ini. Nah ini polanya ya, bisa aja turun dulu naik, false kan turun naik baru ke atas. Jadi seperti itu untuk Japa. MACD-nya sudah mengarah ke atas ya, tinggal nunggu momentum lah untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Main yang ditutup di harga 620 terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Main sedikit distribusi tapi hampir sama aja antara akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Main gagal lagi lewat 650 dan turun lagi ya. Tapi bagusnya dia bertahan di atas EMA 20-nya. Cuman nggak menarik nih. Kalau Bapak Ibu berminat ya bisa aja. Cuma nggak terlalu liquid ya, tipis-tipis nih volumenya. Nih transaksi hari ini aja kecil ya. Jadi kalau saya sih daripada Main yang mending saya Cepin atau Japa. Jadi seperti itu. Untuk Main peluangnya ya bisa turun dulu ya, uji support 610 600 itu kalau dia jebol EMA 20-nya. Kalau mau aman ya harus balik lagi ke atas 635 nih dulu, atau kalau bisa konfirmasi langsung naik ke atas 650. Kalau dilihat candle weekly-nya setelah hammer terbalik dia koreksi ya, Senin atau minggu depan harus di atas 635 640 itu baru oke. Ada sinyal bagus untuk Main. Seperti itu untuk Main. Langsung saja ke saham selanjutnya ada WMUU yang ditutup di harga 136 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya WMUU didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMUU belum kemana-mana ya, sempat naik habis itu turun lagi ya. Minggu lalu dia sempat naik tinggi tuh 144 dari 136, terus konsol lagi di bawah. Ya udah nunggu lagi seperti ini. Nggak menarik ya kalau untuk WMUU karena lambat pergerakannya ya. Kalau mau bagus tuh WMUU kalau udah di atas EMA 200-nya ini bagus. Ini kan dia sudah 5 hari di bawah EMA 20, kurang oke lah. Tapi risknya kecil. Kalau minat dan perlu sabar aja. Kalau belum saatnya dikerek, digoreng ya Bapak Ibu suruhnya nunggu ya. Cut loss-nya memang nggak besar, paling 3%. Target profitnya minimal itu 5,8%. Jadi risk reward-nya hampir 1:2. Itu minimalnya, bahkan 1:3, 1:4. Jadi seperti itu. Untuk WMUU langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WMPP yang ditutup kembali menguat 4,06% ke harga 179. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya WMPP memang ada akumulasi lagi ya. Nah, daripada WMUU ini lebih baik
induknya WMPP ya, lebih kelihatan bagus. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal WMPP kembali rebound, dan yang perkiraan saya itu dia membuat swing low-nya di sekitaran 160. Ternyata di 170 dia udah mantul ya. Kalau mau aman ya harusnya nggak boleh turun lagi, dan konfirmasi minggu ini swing low. Nah kalau ini swing low ya berarti lanjut, targetnya uji 200 lagi. Kalau dia uji 200 peluangnya ya break ya, bisa all time high ya lagi untuk WMPP. Kalau dilihat weekly-nya koreksi volumenya biasa aja ya. Ya harus hijau dia minggu depan ya. Kalau bisa tutup di atas 180, 190 itu bagus tuh. Apalagi bisa tutup di atas 200. Jadi seperti itu. Untuk WMPP langsung saja ke saham terakhir. Ada Bovin yang hari ini ditutup menguat 2,94% ke harga 1225. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker semarinnya ada akumulasi di Bovin. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bovin hari ini mantul lagi dari supportnya, dan kondisi seperti ini ya. Kuncinya Bovin jangan balik ke arah lagi. Kalau dia balik ke arah lagi dan tutup di bawah 1200 itu gagal. Ini konfirmasi swing low. Kalau memang benar arahnya seperti ini ya, dia swing low dan naik. Ini kan dia berhasil jebol. Kemarin habis itu tarik naik dan tutup lagi di atas EMA 20. Jadi konfirmasinya kalau dia turun lagi ya udah gagal ya, mending exit. Saya ada beli tuh Bovin di 1240. Masih floating loss nih ya. Saya kemarin kejar atas saja, ternyata ya dibanting turun sesi 2. Ya udah saya hold, dan sekarang masih floating loss tipis ya. Pokoknya kalau dia balik arah lagi saya cut-nya ya, dia tutup di bawah 1200 saya cut. Ini kalau dilihat ya konfirmasi swing low. Nah ya kalau dilihat candlenya juga bagus tuh. Candle ya hampir bullish engulfing ya, memang sedikit lagi, tapi ini volumenya meningkat signifikan ya. Minggu depan harus hijau tuh. Kalau mau bagus hari Senin Selasa tuh harus sudah di atas 1250, atau seminggu ke depan maksimal Jumat tuh sudah di atas 1250. Pergerakannya itu cukup bagus untuk Bovin. Tapi kalau dilihat dari candle untuk monthly-nya bagus nih, volume meningkat ya. Jadi kan masih ada 3 hari perdagangan. Kalau volumenya lanjut naik ya bagus. Ini jadi swing low-nya ya di bulan Juni. Jadi lanjut targetnya ya 1400 lagi untuk Bovin. Jadi menarik untuk Bovin, diperhatikan juga ya. Kalaupun yang baru mau beli harga sekarang, cut loss-nya tipis saja. Pokoknya dia turun dari 1200 ya udah cut aja. Kalau dari harga sekarang ya mungkin sekitar 3-4% cut loss-nya. Kalau berminat, tapi ini disclaimer on. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.